Kami dari kelompok 24 pada kali ini akan melakukan inspeksi K3L pada rumah anggrek. Dengan anggota kelompok Halil Ahmad Aulia, Nur Fahmi Asidik, dan Sekar Kurniasih. Pembahasan akan dimulai dari program K3L Laboratorium, lingkungan kerja atau tata graha, safety, persiapan keadaan darurat, pemeriksaan dan tinjauan manajemen, serta kesimpulan. Sebelum itu, kita akan membahas apa itu rumah anggrek. Rumah anggrek merupakan salah satu fasilitas pendukung yang berada di daerah Gedung Biologi FIPA UI. Rumah anggrek ini digunakan dalam berbagai penelitian, contohnya adalah penelitian yang menggunakan tanaman dengan berbagai perilaku lingkungan. Bagian pertama adalah program K3L dalam laboratorium. Rumah anggrek memiliki kebijakan tertulis tentang K3L yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pekerja di laboratorium. Kebijakan K3L itu sendiri meliputi pedoman ataupun peraturan, identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendaliannya, HRA, dan telah ditetapkan melalui beberapa program terkait K3L dalam laboratorium. Sumber daya laboratorium mendukung penerapan K3L dengan adanya struktur organisasi yang jelas, dokumentasi sistem manajemen K3L, alur pelaporan kecelakaan kerja, serta pertemuan yang rutin dilakukan. Pelatihan dan induksi K3L terhadap pengguna baru juga tersedia. Untuk keterangan, kebijakan, pedoman, dan peraturan K3L masih dalam tahap perancangan yang dilakukan oleh penanggung jawab laboratorium dan tim. Sementara itu, dokumentasi sistem K3L dalam laboratorium juga masih berupa draft. Bagian selanjutnya adalah lingkungan kerja atau tata graha. Dalam rumah anggrek tidak diperlukan keberadaan dari safety shower, eye washer, serta tabung gas bertekanan. Kelistrikan dalam rumah anggrek juga tidak diperlukan karena tidak adanya keperluan listrik secara langsung dengan sistem inventarisasi baik secara offline dan online, serta sistem pengadaan alat dan bahan yang terpusat dengan mengecek MSDS terlebih dahulu. Sebagai keterangan, penyimpanan barang dilakukan di loker yang berada di lantai dasar gedung biologi. Untuk dokumentasinya, gambar yang paling kiri merupakan dokumentasi akses masuk yang terbatas karena pintunya digembok dan kuncinya hanya dipegang oleh PJ. Gambar yang di tengah merupakan dokumentasi tempat penyimpanan yang menggunakan kontainer, dan gambar paling kanan merupakan dokumentasi sumber air yang mengalir, yaitu menggunakan selang. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai bab dari safety. Pertama, biological safety. Kita mengetahui bahwasanya terdapat SOP atau prosedur untuk pengenangan bahan biologi. Itu Taman Anggrek belum memiliki. Lalu juga terdapat SOP prosedur untuk penanganan benda tajam. Di sini Taman Anggrek sudah memiliki. Dan terakhir terdapat prosedur untuk transportasi bahan-bahan biologi. Di sini juga tidak ada dari Taman Anggrek tersebut. Selanjutnya nomor 49 terdapat prosedur penanganan tanaman percobaan sesuai dengan tingkat keamanan dan terdokumentasi. Di sini belum ada. Lalu juga terdapat fasilitas untuk penanganan tanaman percobaan yang berfungsi dengan baik. Di sini belum ada juga. Lalu juga terdapat program biosecurity serta telah terimplementasi, terdokumentasi, dan terjaga kerahasiaannya sesuai dengan prosedur yang ada. Di sini juga belum ada. Lalu juga terdapat prosedur kedaruratan biosecurity. Di sini juga belum ada. Lalu juga yang terakhir terdapat pelatihan biosecurity kepada pekerja lab terkait dan terdokumentasi. Di sini juga Taman Anggrek belum ada. Selanjutnya kita memasuki chemical safety, di mana di sini menggunakan lift khusus barang untuk mengangkut bahan kimia dan troli apabila diperlukan. Di taman rumah anggrek ini belum ada ya. Lalu juga melakukan pengemasan bahan kimia dalam wadah tahan lama dan anti bocor. Di sini sudah terdapat pengemasan bahan kimia yang wadah yang memadai. Lalu juga di sini tersedia dokumentasi SDS Safety Datasheet. Di sini juga belum ada.
Lalu juga bahan kimia cair dilengkapi dengan tempat penyimpanan sekunder diletakkan atau secondary containment. Di sini sudah ada di rumah anggrek terdapat kontainer khusus untuk penyimpanan bahan kimia cair. Baik, selanjutnya mengenai physical safety, di mana terdapat ventilasi udara dan dapat berfungsi dengan baik. Di sini ada ya, karena ventilasi udara dari rumah anggrek ini dia langsung ke ruang terbuka atau langsung ke pohon besar. Lalu juga kualitas dan kuantitas penerangan baik. Di sini juga rumah anggrek cukup terbuka sehingga penerangan cukup baik. Lalu juga di malam hari terdapat lampu yang memadai apabila dibutuhkan. Lalu juga dilakukan pengukuran kebisingan pada area kerja tertentu berdasarkan batas paparan kebisingan yang diperbolehkan secara berkala dan terdokumentasi sehingga tingkat kebisingan lab dapat diterima. Di sini tidak dilakukan ya, belum dilakukan. Selanjutnya adalah ergonomic safety. Pada rumah anggrek tidak terdapat manual handling aids serta terdapat step ladder atau tangga untuk menjangkau barang yang berada di atas, serta barang-barang yang sering digunakan berada di bawah atau mudah dijangkau oleh tangan. Selain itu, terdapat kursi yang sesuai dengan postur tubuh. Pada rumah anggrek tidak dibutuhkan fasilitas radiasi, mekanik, alat pelindung diri, serta penanganan limbah. Selanjutnya adalah persiapan keadaan darurat. Di rumah anggrek telah terdapat rencana tanggap darurat dan terdapat SDM yang bertanggung jawab. Namun tidak terdapat nomor telepon darurat yang dapat dilihat dengan mudah dan tidak terlihat kotak P3K serta logbook yang diketahui oleh semua mahasiswa dan staf laboratorium. Selanjutnya, tidak tersedia petunjuk arah jalan keluar dan titik berkumpul yang sesuai dengan standar. Semua staf mengetahui siapa saja petugas K3L fakultas, serta mengetahui nomor telepon darurat UPT K3L, PLK, dan klinik satelit. Semua staf mengetahui di mana bisa memperoleh tanda-tanda keselamatan di laboratorium. Akan tetapi, semua staf dan mahasiswa tidak mendapat pelatihan dan simulasi penanggulangan keadaan darurat dan terdokumentasi. Selanjutnya adalah pemeriksaan dan tinjauan manajemen. Tidak dilakukan inspeksi K3L secara rutin untuk melakukan pemantauan dan telah dilakukan investigasi insiden jika terjadi insiden dan dilaporkan ke UPT K3L, serta dilakukan audit internal implementasi K3L laboratorium, dan dilakukan peninjauan ulang terkait penerapan SNK3L. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan yang telah dijabarkan tadi, didapatkan total jumlah ya sebanyak 41, tidak 18, dan NA sebanyak 60 dari 111 pertanyaan. Presentasi pemenuhan SNK3L laboratorium di rumah anggrek sebesar 69,49%. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya.